Ini merupakan video bagaimana sih cara untuk membuat aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Yang harus kalian lakukan pertama adalah membuka aplikasi Microsoft Excel kalian, kemudian membuat lembar kerja. Nah ini tuh kita tambah sheet dulu, kemudian kita rename, lalu kalian ganti namanya dengan lembar kerja yang akan kita gunakan. Seperti yang pertama itu menu, kita tambahkan sheetnya sesuai lembar kerja yang kita butuhkan. Cara untuk rename adalah dengan klik kanan lalu tekan rename. Lalu pada sheet kita rename dengan chart of account yang pertama, kemudian ada jurnal umum, yang ketiga ada buku besar, yang keempat ada neraca saldo, lalu ada worksheet, kemudian ada neraca, laporan laba rugi, lalu equipment, dan neraca saldo setelah penutupan. Lanjut kita membuat chart of account. Chart of account ini adalah data dari periode sebelumnya. Nah ini tuh berisi dari nama akun kita, nomor akun, terus juga ada saldo normal apakah di debit atau kredit, terus juga posisi keuangannya apakah nanti saat kita gunakan rumusnya ini masuk ke neraca atau laporan laba rugi. Formnya ini kita rapikan agar sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Pada bagian saldo awalnya kita rapikan dengan menggunakan Match and Center. Saya mengambil contoh data dari perusahaan jasa. Yang pertama ada kas, kemudian seperti biasa piutang, dan seterusnya. Pada bagian saldo awal, jangan lupa kalian setting accounting, kemudian rupiah Indonesia. Langsung kita border agar terlihat lebih rapi. Nah ini merupakan data chart of account yang saya punya. Jika sudah ada datanya, jangan lupa data kalian jumlahkan apakah data kalian ini balance atau tidak. Kalian blok nomor perkiraan, lalu sisakan space kosong, kemudian kalian name box dengan nama akun. Dan name box lagi dari nomor perkiraan hingga di bawah jumlah itu kalian name box dengan nama COA atau chart of account. Chart of account sudah selesai, kemudian lanjut kita membuat jurnal umum. Pertama kita akan membuat formnya dulu. Untuk membuat jurnal umum ada banyak form yang dibutuhkan seperti kode 1 dan kode 2, tanggal, nama, referensinya, keterangan debit dan kreditnya. Ini kita akan membuat error checking. Error checking itu untuk mengecek apakah data jurnal umum kita ini balance atau tidak. Error checking ini opsional, kalian bisa pakai ataupun langsung ke rumusnya saja nanti. Nah ini rumusnya, if I5 jumlah debit sama dengan I6 jumlah kredit. Agar lebih rapi, langsung kita border saja. Selanjutnya adalah data validation. Pada bagian ref, kalian ke data, kemudian data validation, lalu pilih list dan sumbernya dari akun yang tadi kalian sudah name box pada bagian chart of account. Data validationnya sudah berfungsi ya. Lanjut kita membuat hasil jumlah dari debit dan kredit. Kemudian tarik dua-duanya ya, debit dan kredit. Lanjut kita membuat rumus untuk kode 1. Ini dia rumusnya. Rumusnya kalian copy paste hingga ke bawah. Kita akan membuat rumus untuk kode 2. Rumusnya menggunakan count if. Ini merupakan rumus untuk kode 2. Copy paste hingga ke bawah seperti biasa. Jangan lupa pada bagian debit dan kreditnya kita setting accounting rupiah. Kita akan lanjut mengetik rumus untuk nama perkiraan. Nama perkiraan kita menggunakan rumus VLOOKUP dan if error. Berikut rumusnya.
Rumus ini diambil dari name box chart of account pada kolom kedua. Langsung saja kita tes apakah rumus kita berfungsi. Ya, berfungsi. Kode 1 merupakan nomor akun dan nama perkiraannya juga berfungsi, langsung muncul kas. Lanjut kita setting tanggal. Tanggal ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kali ini kita akan mengetes jurnal umum kita menggunakan soal. Nah, apakah jurnal umum kita ini berfungsi dengan baik atau tidak? Menggunakan jurnal umum ini cukup mudah. Kalian hanya tinggal referensi, kalian pilih akun apa yang akan kalian gunakan. Terus juga untuk tanggalnya itu diketik manual, keterangan juga manual, debit dan kreditnya juga manual. Ini contoh soal yang saya punya dan di atasnya sudah balance ya. Jumlah debit dan kreditnya balance. Untuk tampilan lebih menarik, kita warnai judul-judulnya. Fungsi kuning yang di atas yang tulisan good job itu untuk mengetes apa kita ada kesalahan atau tidak. Jika ada kesalahan tertulis nice try, jika tidak ada tertulis good job. Kita masuk ke tahap akhir dari pembuatan jurnal. Kita blok semuanya, kemudian kita name box dengan nama JU.